Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Kalau hati-hati, bismillah. Orang tidak tahu, Allah Maha Tahu. Dan ketika orang seperti itu, maka Allah akan beri jalan yang gak habis-habis. Contohnya dulu pernah kita bahas ya, bagaimana sederhananya cerita ketika Umar bin Khattab memerintahkan anaknya, kae bocah anak mbok lembagai amar. Ceritanya simpel banget tuh. Karena apa? Hanya karena kehati-hatian. Ya. Jadi lahirnya seorang Umar bin Abdul Aziz yang sering disebut sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima, itu dari seorang gadis yang menolak diperintah oleh ibunya untuk nambahi air pada susu. Konon Umar bin Khattab itu belusukan. Tapi kalau Umar belusukan itu sendiri. Dia belusukan, dengerin suara bisik-bisik di dalam rumah jelek. Nah, suatu ketika dia itu mendengar suara anak dan ibu yang sedang bertengkar. Ibunya mengatakan, "Piye, Nduk? Susune mau akeh ora?" Anaknya mengeluh, "Ora ya, Mak, mulai sidik. Nek ngono tambahno banyu wae ben rada akeh." Anaknya ini tujuannya ditambah itu oleh mung 2 liter ben dadi paling ora 1 liter gitu loh. Kan banyune lumayan gitu. Anaknya ini enggak mau. "Oh, jangan, Mak. Kan sudah diingatkan oleh Khalifah, sudah diingatkan oleh Pak Presiden, kita tidak diperbolehkan menambah air ke dalam susu hasil perahan kita karena akan mengurangi kualitas dan mutu dari susu itu." Nggak boleh, Mak, nggak boleh. Allah, Umar ngerti. Umar orang ngerti, Pak Presiden orang ngerti. Saya ngerti mau aku karo kowe. Apa katanya? Pak Presiden nggak tahu, Mak. Allah tahu. Umar di luar dinding dengar itu, ngewel. Umar di luar dinding ngewel mendengar itu. Kalau bocah kok kayak ngono. Jadi ungkapan Umar ora ngerti, Gusti Allah ngerti, Mak. Akhirnya Umar pulang. Sampai di rumah tidur. Paginya habis subuhan anaknya dipanggil. Deh, Pak. Kae etan prapatan ana omah elek, omahe mbok rondo iki duwe anak wedok. Dilamar anaknya. Ini Umar ini nggak tahu dia cantik apa nggak tahu. Lo pertengahan tuh mengkrungu suarane kok. Dia nggak tahu. Anaknya cantik apa guwing nggak tahu. Tetapi bahwa ini anak begitu hati-hatinya, yang itu menggambarkan hati-hati adalah takwa. Anak yang begitu itu sudah lebih dari segalanya bagi Umar. Makanya instruksinya adalah lama. Sugiye cetha mboten, wong cetha anak wong larang. Ayune embuh wong ra ketok. Tetapi lamar. Akhirnya dinaikkan, dan dari pasangan itulah, pasangan yang dilandasi takwa itu, lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Presiden yang hanya dalam waktu 2 tahun merubah sejarah dan mencatatkan prestasi dengan tinta emas pada kekhalifahan.
Umar bin Abdul Aziz. Nah, Ramadan mengajari kita untuk seperti itu. Makanya untuk yang karena suatu alasan meninggalkan Ramadan harusnya di kesempatan lain, atau bahkan yang sudah uzur tidak bisa berpuasa dan hanya membayar fidyah dan sebagainya, bukan alasan bahwa Ramadan tidak sukses. Kalau Ramadan membuat kita jadi orang hati-hati, maka Ramadan kita sukses. Walaupun posone mung 12 dina, walaupun tidak katam satu kali pun. Ya kalau orang harus dirawat di rumah sakit 2 minggu, dirawat di rumah sakit pasti nggak puasa. Kesempatan ngatamkan Quran, kesempatan ngatamkan Al-Quran gimana? Tiap hari acaranya ger-ger karena kesakitan, sehingga dia tidak bisa menghatamkan Al-Quran, bahkan dia terpaksa harus punya utang puasa 15 hari. Tetapi selama Ramadan dia merenung, diberi pelajaran namanya sakit, disyukuri, dengarkan ceramah dari HP, dari TV dan sebagainya. Lahir di bulan Syawal, dia berubah dari orang yang sembrono dalam apa saja, golek duit sembrono, sesudah puasa hati-hati, halal bismillah, haram boten, okeh boten, okeh banget boten, tenan iki okeh banget tur boten nganggo resiko, tenane. Itu sudah jadi nggak hati-hati lagi gitu. Ya. Yang hati-hati, okeh banget tur boten nganggo resiko, boten. Nek halal nggih, nek haram boten. Ketika berubah orang dari sembrono menjadi hati-hati seperti itu, maka puasanya sukses. Walaupun mokai 15 dina. Ketika berubah dari tingkah lakunya nggak bagus, akhlaknya jelek, terus kemudian berubah jadi bagus, jadi santun, jadi baik, lisannya terjaga dan sebagainya, berubah dari buruk menjadi baik, maka walaupun bahkan sebulan penuh tidak berpuasa, Ramadan itu sukses. Jadi sekali lagi, monggo kita isi Ramadan kita dengan keutamaan-keutamaan yang sudah dijanjikan. Kemarin sudah saya singgung betapa Ramadan itu demikian luar biasanya, kebaikan ditawarkan kita dalam batasan yang sama sekali tidak ada batasannya, dalam jumlah yang sama sekali kita akan tidak bisa menghitungnya. Ya. Berkali-kali saya sampaikan, segelas air itu bisa membuat pusing KPU kalau suruh hidup, tetapi komputer Allah mudah sekali ya. Karena segelas air itu ketika saya berikan kepada seorang yang berpuasa, itu ceritanya akan jadi panjang. Pertama, saya akan dapat pahala seperti pahala orang yang saya beri air itu. Tapi ceritanya tidak seperti itu. Karena yang saya beri air itu, selain dia hari itu baca Quran, selain hari itu dia sholat komplit berjamaah, sholat sunat komplit, dan saya dapat itu. Tapi ternyata yang bersangkutan juga memberi buka kepada orang lain, sehingga beliau mendapatkan pahala seperti pahalanya orang-orang yang diberinya buka. Dan orang-orang yang diberinya buka itu ternyata memberikan buka kepada orang lain juga. Jadi luar. Sehingga itu angel. Saya hanya mengeluarkan segelas air, tetapi pahalanya ternyata enteng. Mosok nih ngoten. Rasulullah janjikan itu dan kita percaya pada Rasulullah. Makanya sekali
sekali lagi, salah satu keajaiban dunia adalah ketika ada takmir masjid kesulitan memenuhi jadwal donatur untuk takjil. Itu keajaiban dunia. Lebih ajaib daripada orang pada zaman itu bisa membuat piramid ataupun Borobudur. Lebih ajaib ada takmir masjid tidak bisa memenuhi jadwal donasi untuk takjil bulan tamu. Itu super ajaib, super ajaib. Nah, kita nanti monggo silakan yang punya saudara di anggota dewan mana minta agar Indonesia mengusulkan itu jadi salah satu keajaiban dunia yang diakui oleh WHO atau UNICEF atau apa gitu ya. Atas usulan Indonesia, kosongnya jadwal donatur takjil adalah salah satu keajaiban dunia. Nah, kalau itu berhasil luar biasa sekali. Saya kira itu, mudah-mudahan sukses sekali lagi. Perbanyak infak, salurkan harta benda, perbanyak baca Al-Quran, tetap dengan membaca dengan cara yang tartil, perbanyak ibadah, perbanyak untuk menambah sholat-sholat sunat yang biasanya tidak dilakukan, lakukan jamaah yang biasanya sok kurang lakukan. Dan yang lebih dari itu adalah mari kita rubah diri kita untuk menjadi lebih baik. Insya Allah lepas Ramadan kita akan terlahir lagi sebagai manusia yang bersih karena dosa-dosa yang diampuni. Kayaumin waladathu ummuh, seperti seorang anak yang baru saja dilahirkan oleh ibunya, bersih. Dan mudah-mudahan sebelum kita sempat berbuat dosa-dosa yang lain, kalaulah kita harus menghadap Allah, itulah saat-saat terindah yang akan bisa kita idamkan. Mudah-mudahan Allah memanggil saya pada kesempatan kita dalam keadaan sebersih-bersihnya itu. Maka kalau ada yang mau didiskusikan, saya persilahkan. Masih ada waktu sedikit.